Hello traders, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini teman-teman. Welcome back again di update untuk Ethereum dan Bitcoin dominance. Jadi sebelum nanti malam kita update seputaran weekly time frame untuk Bitcoin dari closing weekly ke midterm, ke long term sampai ke short termnya. Kita bakal discuss lebih lengkap di malam nanti teman-teman pada saat sesi New York. Kita bakal coba bahas dulu untuk Ethereum. Last time kita update Ethereum itu di 5 hari yang lalu, kita ngebahas tentang potensi dia terbentuk istilahnya descending channel pada pergerakan time frame daily-nya dan juga hourly-nya tentu saja terpengaruh. Nanti kita bahas selengkapnya, but before kita masuk, saya pengen kasih tahu dulu ke teman-teman tentang kondisi terupdate untuk DXY atau dollar index. Jadi buat teman-teman yang waktu lalu mungkin sempat ngikutin video update saya ya seputaran dollar index ini, kita udah sempat bahas teman-teman terbentuk yang namanya si inverse head and shoulders pattern. Dan karena kita sudah berhasil breakout dari neckline-nya, bahkan kita sudah melalui proses retest-nya teman-teman, kita bisa lihat sendiri ya, based on technical analysis, kita melihat menggunakan inverse head and shoulders, dan kita ukur pada saat dia berhasil breakout, maka potential target kita berada pada kisaran 101 dari nilai indeks dolar. Dan saat ini teman-teman, kita sudah berhasil mencapai, bahkan kita sudah extended dari area tersebut, dan kita sudah mencoba untuk testing level area potensi target menggunakan inverse head and shoulders-nya, dan kita sudah mengkonfirmasikan bahwa pergerakan saat ini di area ini berfungsi atau berpotensi menjadi area support dari dolar index. Seperti yang teman-teman ketahui, dolar index pastinya akan berpengaruh terhadap pergerakan cryptocurrency karena secara keseluruhan kita pair-nya rata-rata terhadap dolar, teman-teman. Jadi memang pasti ada pengaruh, dan kondisi saat ini itu sudah tertingginya semenjak tanggal 25 Maret 2020. Nah, buat teman-teman yang bertanya-tanya, apa sih yang mempengaruhi penguatan dolar indeks ini? Sudah pasti salah satunya adalah sentimen yang diciptakan oleh Jerome Powell akibat pernyataan dia di meeting terakhir pada saat dia menyatakan bahwa ada indikasi atau potensi yang mendorong untuk mereka lebih meyakinkan lah istilahnya untuk mengambil keputusan menaikkan suku bunga senilai 0,5% atau 50 basis point menjadi target rate-nya sekitar 1% untuk suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat, dan otomatis hal ini akan menguatkan value dolar terhadap mata uang lainnya sekaligus terhadap instrumen lain yang diperdagangkan seperti dolar misalnya, maksud saya seperti emas misalnya, seperti Bitcoin dan juga cryptocurrency. Alright, so ini adalah situasi yang perlu kita perhatikan pada pergerakan di time frame, terutama untuk 1 hour ya, untuk si dolar index sendiri. Kita belum tahu sampai nanti malam kita memasuki sesi New York, apakah kita akan melihat dolar mengalami koreksi, dan mudah-mudahan kalau misalkan dolar mengalami koreksi, maka akan cocok dengan skenario yang saya pengen discuss sama teman-teman di BTC update. But for now, kita bakal update dulu untuk si Ethereum-nya. Nah teman-teman, di pekan lalu atau lebih tepatnya di 4 hari lalu yang kita bahas, 5 hari lalu lah ya yang kita bahas tentang si Ethereum, saya sempat sampaikan bahwa kita itu sebelumnya sempat sideways di area ini dan breakout dari resistance area ini termasuk trendline dan juga resistance yang terbentuk dari support sebelumnya. Ini akan menjadi suatu break yang sangat penting untuk potensi Ethereum kembali bullish teman-teman. Cuman sayangnya seperti yang kita lihat saat ini, kita gagal breakout dari sana dan kita mendapati posisi Ethereum cenderung rejection dari area potensi resistance-nya dengan pembentukan semacam Three River Evening Star Pattern. Well, ini adalah pattern yang lebih condong ke arah bearish, dan saat ini posisi kita juga ikut tertekan akibat Bitcoin yang drop di bawah level support yang kita katakan cukup penting teman-teman. Nah untuk si Ethereum sendiri sebenarnya area yang cukup penting adalah Fibonacci 61,8% di kisaran area $2.884 dan kita gagal maintain di atas level tersebut. Maka potential target untuk Ethereum adalah di bagian trendline bawahnya, dan itu berarti kisaran range $2.675. Itu merupakan area yang kita perlu perhatikan, dan mudah-mudahan kita nggak perlu ngetes sampai sejauh sana ya teman-teman. Mudah-mudahan sih ya, tentu saja setiap kita berdoa pasti doanya yang terbaik lah ya buat holders cryptocurrency ini. Alright, but kita harus tahu juga, kita juga harus sadar terhadap faktanya kalau misalkan memang kita masih ada potensi atau indikasi tertekan, ya kita mungkin harus lebih berhati-hati dan lebih bijaksana dalam melihat situasi pasar saat ini. Manakah yang sebaiknya kita boleh manfaatkan dan manakah yang sebaiknya mungkin lebih prefer untuk kita sedikit sabar menunggu hingga mendapati diskon yang lebih murah lagi.
Alright, so ini untuk time frame daily, patokannya adalah berdasarkan trendline descending channel ini, dan potensi next target itu bisa berada di kisaran range $2.670. Alright, next kita bahas dari hourly-nya dulu untuk si Bitcoin dominance before kita masuk lebih deep ke Ethereum ya, karena ini pastinya ada pengaruh juga untuk pergerakan altcoin. Dan saat ini kalau kita perhatikan teman-teman, ini Bitcoin dominance bergerak di sebuah range ya. Kalau misalnya dia breakout dari sini, maka secara data dan secara lebih tepatnya ya sudah secara ya faktanya lah ya, kalau misalnya Bitcoin dominance menguat, kecenderungan untuk altcoins itu akan cenderung lebih painful lagi. Dalam artian kalau Bitcoinnya turun tapi Bitcoin dominance yang menguat, ini untuk situasi altcoins bakal terlihat lebih buruk lagi teman-teman. Jadi itu adalah satu yang kita perlu antisipasi bersama, dan mudah-mudahan kita kembali mendapatkan rejection pada kisaran area resistance line ini, sehingga kita masih bisa ngelihat altcoins kita ya setidaknya sedikit bernapas lah ya teman-teman. Alright, nah ini untuk Bitcoin dominance-nya, update-nya nggak terlalu panjang teman-teman, but if we ngelihat ya Bitcoin dominance seandainya drop dari level ini, dan ini bakal jadi kabar baik banget, dan ada potensi kita bisa turun sampai bahkan ke kisaran area 40,81%. Dan kalau misalkan demikian ini adalah hal yang terjadi, berarti altcoins mungkin akan lebih bergerak parabolik ya teman-teman. Jadi dia nggak terlalu ngikutin pergerakan utamanya si Bitcoin ini. Alright, nah next teman-teman, ini adalah main topiknya ya, kita bahas si Ethereum teman-teman. Jadi pada pergerakan time frame hourly sendiri, ini saya meyakini, saya melihat ada potensi terbentuknya semacam descending broadening wedge pattern. But let's say teman-teman area trendline ini tidak mampu menahan pergerakan Ethereum, maka kita harus expect, atau istilahnya ya mungkin lebih tepatnya mengantisipasi lah potensi Ethereum untuk ngetes ke level $2.705. Saya mengambil informasi ini berdasarkan Fibonacci retracement yang saya tarik dari pullback-nya pergerakan terakhir. Jadi kita yakini penurunannya adalah impulsifnya, and then rebound-nya adalah pullback-nya teman-teman ya. Penurunan and then pullback, penurunan and then pullback. Nah, pullback ini yang kita gunakan untuk informasinya untuk mencari tahu potensi target bawahnya teman-teman. Dan sampai dengan saat ini, potensi target bawahnya itu berada di kisaran range $2.705 berdasarkan Fibonacci external 1618. Alright. Nah, yang menariknya adalah pembentukan si pattern ini teman-teman. Karena kalau misalkan memang ini adalah right angle descending ya. Descending broadening wedge pattern. Seandainya ini adalah right angle descending broadening wedge pattern, maka kita bisa mendapatkan indikasi atau potensi Ethereum itu bisa terrebound teman-teman. Cuman yang menarik adalah ya kalau kita lihat situasi saat ini berdasarkan pergerakannya Bitcoin sebenarnya tidak terlalu mendukung. Nah, kalau misalnya Bitcoinnya mendukung, ini justru bisa menjadi sebuah opportunity yang bisa kita manfaatkan. Karena kalau misalkan dia berhasil breakout dari trendline-nya dulu deh teman-teman, alias si descending channel, itu bakal menjadi indikasi yang cukup positif untuk pergerakan Ethereum. Baru kemudian nextnya kita expect dia breakout dari si right angle descending broadening wedge pattern-nya ya. Baru kita berbicara potensi penguatan yang lebih signifikan lagi terhadap Ethereum. Sampai hal itu terjadi, kita hanya bisa menilai dari pergerakan saat ini saja. Kita lihat dulu teman-teman apakah kita akan mendapati reversal pada potensi area trendline yang sebelumnya kita lihat ada koneksi lah terkait dengan pergerakan saat ini. That's why ada reason ya kenapa Ethereum berhentinya di area ini, dan saat ini ya mungkin sedikit banyak kita melihat ada indikasi lah dia bisa rebound dari sana teman-teman. Dan salah satu faktor pendukungnya adalah trendline ini ya. Ingat, breakdown dari trendline ini maka potensial target ada di $2.705, dan sebaliknya kalau misalnya kita berhasil mematahkan trendline pada descending channel, kita akan mendapati pergerakan yang cenderung lebih bullish untuk si Ethereum. Alright, so teman-teman itu aja untuk update kali ini terkait dengan pergerakan dari Ethereum dan juga Bitcoin dominance. Hopefully informasi ini bisa menjadi informasi yang sangat informatif bagi teman-teman semua. Tentu saja harapan saya positif untuk kita semua, dan harapan saya kita semua bisa tetap dalam keadaan profit ya menghadapi situasi market saat ini. Dan anyway teman-teman, make sure kalian mampir juga ke study time saya terakhir ya, ngebahas tentang trader stage with live analysis terkait dengan Bitcoin, karena di situ kita juga ada bahas bagaimana rencana saya memanfaatkan pergerakan Bitcoin saat ini untuk mengembangkan portofolio saya di spot account. Alright, so
balik lagi, it's a disclaimer, not a financial advice and not a recommendation. So hopefully teman-teman bisa bijak dalam memanfaatkan konten ini. Thank you very much for watching and I'll see you guys again in the next update. God bless everyone. Cheers. Bye bye.